Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Hanif bisa bersilat turahmi dengan berbagai cabang olahraga. Ada sepak bola, ada lambe turah, ada badminton. Alhamdulillah hari ini Hanif bisa berkumpul sama Adit Kusnandar, Adeden, sama Kang Fajar yang punya Majalaya. Sebetulnya ini punya program ngobrol bareng atlet. Tadinya mau datang satu-satu, cuman alhamdulillah Allah mempertemukan, dimudahkan, jadi langsung gabung. Ya sebetulnya bikin vlog ini untuk memotivasi adik-adik yang sedang proses menjadi atlet profesional, untuk menggapai cita-cita kalian supaya bisa membanggakan keluarga, khususnya pada orang tua dan bangsa dan negara. Jadi intinya di vlog ini hanya ya santai aja, ya beberapa pertanyaan yang jujur dan wajib dipertanyakan. Dijawab. Saya dipertanyakan. Hanif jadi grogi asli dengan orang-orang hebat, senior Hanif. Apalagi yang sebelah samping kanan, hebat prestasi, hebat nikung, hebat. Ya pokoknya bilang dia udah kau juga dia suka pokoknya gitulah. Oh bukan anak dua tilu pangaresep mah ya. Lain nanya paling kolot lah tuh. Paling kolot. Tinungora. Oh Tinungora, oh siap. Kemana Kang Fajar sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya ini pertanyaan dasar, cuman orang lain belum banyak yang mengetahui siapa sih Fajar Alfian yang senyumnya manis, diidam-idamkan oleh para kaum hawa, gitu kan? Fajar itu asli di orang mana? Asli Majalaya. Oh asli Majalaya. Negara yang cukup keren, tata tertib lalu lintasnya yang cukup baik. Buat kali itu kan dia jalan di Hariwang. Atau kamu rada sengkleng ya wajar gitu kan. Karena simpel pertanyaannya. Apa Fajar mengenal badminton atau olahraga yang sedang ditekuni dari umur berapa? Mengapa harus terjun di badminton? Yang pertama mengenal badminton tuh mungkin sejak lahir aja udah mengenal badminton, karena orang tua sendiri kan sering main badminton di Majalaya gitu. Jadi anak lahirannya di desa, di gor-gor desa kayak gitu. Jadi katanya dari bayi juga udah dibawa ke gor gitu. Nah, mulai latihan sih karena ikut kakak sendiri gitu kan. Dari umur sekitar 7-8 tahunan mulai ikut latihan. Oh, bapak juga ikut badminton, atlet badminton juga? Bukan atlet badminton, cuma dia kayak hobi aja gitu, buat hobi-hobi di kampung halaman gitu, di pedesaan. Gor to gor gitu ya, sambil bersosialisasi. Nah itu. Oh, pantesan nih bang tadi nggak kok. Ayo bakat cepet. Garing. Nah terus lonjongnya tuh bro. Sopan jay, sopan pisannya, aduh. Tapi orangnya seru, orangnya ramah kan. Nggak tahu tadi belakang. Jika nanti peste para di kita tak, gitu. Sini gitu ya. Gitu tuh. Tuh, pasti gue. Ayah Fajar mulai bertanding di usia seberapa tahun? Mulai pertandingan umur 8 tahun. Mulai bertanding umur 8 tahun. Semajalaya. Enggak, pertama ikut pertandingan tuh open Wali Kota Cup Bandung waktu itu tuh di Gor 8 tahun ya, di Gor Koni. Tapi waktu itu tuh pertama mengikuti kan, kalau bulu tangkis ada kelompok usia gitu kan, kelompok usia, jadi ngikutnya yang 10 tahun karena yang paling kecil tuh yang umur 10 tahun dipertandingkan. Oh berarti sama halnya dengan sepak bola gitu ya? Ya di umur gitu kan? Umur ya di umur. Tapi nah silat tuh di umur aneh saya mah. Jadi umur remaja itu remaja, waktu 8 tahun yang 14 tahun tuh diadu ya asli.
Jadi tekuma umur. Tekuma kumakawani. Namun badminton jadi 2 tahun 10, 12, 14, 16 gitu. Oh, sebetulnya lebih efektif gitu ya. Sejauh teuing lah umurnya gitu. Dulu SGS di mana? GGS Yes di Bandung. dengan Serigala. GGS apa? Oh, GGS. SGS SGS di Bandung. Oh, ayo bisa tahu non di sungai elektrik ya namanya. Di SGS oke. SGS tuh jadi banyak. Oh, cabangnya lah. Cabangnya. Terus pertama yang dirasakan dalam sebuah proses dari junior sampai senior itu seperti apa? Kalau ngomong proses ya tidak mudah ya, buat mencapai ke titik ini aja tidak mudah karena Nah, keluar bijaknya keluar. Terus. Banyak prosesnya yang mungkin orang hanya mengenal sekarangnya aja gitu, tapi nggak mengenal prosesnya itu gitu kan. Dari proses dari umur 8 tahun sampai sekarang 25 tahun tuh banyak kendala, nggak hanya manisnya aja tapi banyak pahitnya juga. Nah, terus itu namanya Mori Proses prosesnya aduh kelapan saya. Maaf guys, saya lupa. loba ketemu sira jadi Dari proses itu tidak mudah, betul. Tapi kunci dari proses itu kenikmatannya seperti apa? Apa sih? Harus diterangkan dong, susahnya bagaimana, senangnya bagaimana. Kan orang tuh kadang-kadang melihat dari senangnya gitu kan. Kita hidup mewah, ganti-ganti pesawat, ganti-ganti wanita, ganti-ganti hotel, itu untuk bertanding. Mungkin wanita pelatih gitu kan. Gimana sih dirasakan? ya mungkin untuk mencapai sekarang ini banyak prosesnya itu, yang salah satunya mungkin waktu tahun 2013 kejuaraan nasional waktu Pertama kali umur 17 tahun 18 tahun. nah, Itu jadi ada kejuaraan nasional yang selalu diadakan setiap tahunnya di Bulu Tangkis itu. Jadi yang juara nasional itu mutlak masuk pelatnas gitu kan. Tapi waktu di sana saya juara di sektor ganda campuran tapi tidak dipanggil dengan alasan kuota di pelatnas penuh. wih, gede kali ya. Iya. Kuota di pelatnas penuh. Ada berapa lapis di badminton? Jadi di pelatnas waktu itu pemain ganda campurannya kurang lebih ada 12 pasangan. Jadi belum apa ya, kuotanya tuh habis, jadi emang penuh gitu kan. Jadi pas mau masuk meskipun juara kejurnas tidak diterima karena emang kuotanya penuh. Dan itu maksudnya udah waktu itu down langsung gitu, langsung daftar kuliah, langsung gak mau lagi bulu tangkis, langsung main tarkaman lah gitu kan. Emang saya nanya, emang dia kuliah? Kuliah dong. Oh, udah lulus. Udah lulus. Ini harus dipertanyakan ke kampusnya kuliah. Kuliah. Ibu udah kuliah tuh. Kuliah. Sempat main tarkam, saking down, saking ya apa sih mungkin arti prestasi, mungkin ya sempat berpikir buruk gitu kan. Sempat berpikir kalau olahraga tuh hanya sebatas hobi yang menyehatkan saja, bukan suatu pekerjaan buat masa depan. Sempat berpikir seperti itu. Tapi di sisi lain berubah pikiran kan. Jadi tidak selamanya apa yang kita anggap mewah itu dianggap mudah gitu kan. Akhirnya kan apa aja juga istilahnya menerima hal itu, namun di sisi lain mungkin apa aja juga memberikan lu untuk terus bekerja keras gitu kan, memberikan istilahnya kalau dalam ini pasrah itu bukan berarti kita ikhlas tidak berikhtiar gitu kan. Nah itulah fungsinya kita istiqomah dalam berproses gitu. Nah nah ini mau nanya, semenjak masuk pelatnas 2000 Masuk dipanggil pelatnas 2014 Agustus itu masih dalam Percobaan. dan baru SK pelatnas 2015 awal Januari. Yang Hanif tahu tuh yang udah jadi tim inti juga belum tentunya aman kan di posisi itu. Belum tentu kalau Karena- prestasinya turun ya bisa dikeluarin lagi. Karena ada 12 cadangan yang menunggu. Ya. 12 cadangan menunggu. Jadi ketika ada salah terpleset aja cakang cau itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Jadi apa sih kisi-kisi untuk bisa mempertahankan entah dari sholatnya, ibadahnya, yang pasti sholat nomor pertama, ibadah berdoa nomor pertama, yang kedua ya Allah. yang pasti benar gitu kan. Oh iya betul Ya. betul. Yang kedua mungkin minta doa juga kepada orang tua. Yang ketiga juga harus rajin ya. Rajin juga belum tentu bisa jadi juara, apalagi males.
Jadi jangan harap lah yang malas bisa jadi juara kalau nggak kebetulan gitu kan. Jadi ada faktor juga menurut saya tuh, ada faktor juga rezeki. Tapi kalau yang gak rajin, ada faktor juga rezeki. Tapi mungkin yang gak rajin tuh hanya faktor luck aja, bukan dia tuh bukan jadi seorang juara sejati gitu. Jadi kalau buat jadi juara sejati tuh ya benar-benar kita harus rajin, harus Istiqomah lah ya. harus istiqomah lah. Terus semenjak pelatnas surfing ya bisa saya baterai. Oh, iya. Bagian. bijinya jadi junior mah serba salah kudu nurut. Sebelah ini ada Deden sama Adedi, ini salah satu angkatan nggak? Ya. Beda berapa tahun? Dua. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Tapi nah seorang Adedi ya. Pikiran. Tarik ting pikiran. Jadi kalau nggak salah di Lampetura itu Adeden itu 2008 Hawarnas ya? Apa Adedi? Adedi 2000 berapa? Hawarnas. Ya. 2005 pertama SSB di Persib. Apa di Persib? Coba itu Persib. Pertama nih, saya akan menanyakan lu sama Adedi. Pertama Propelat. Propelat di Berung. Oh. Juga Propelat di Ujung Berung. Adedi sama Adedi itu beda 2 tahun. Adedi itu dulu di Ujung Berung awal mula karir. Ceritakan sedikit pengalaman untuk berkarir, kan setiap orang masing-masing setiap orang tuh masing-masing proses, jadi nggak sama dulu. Gimana dari senior dulu? Ya hampir sama lah seperti atlet yang lain kita karir profesional itu nggak gampang yang kita lihat sekarangnya, pasti ada prosesnya dari SD terus naik ke jenjang yang lebih ke ke Tahornas, Ratu, senior, itu tingkat-tingkat yang kita lalui. Jadi ya proses-prosesnya itu yang kita hampir sama semua atlet lah. Tapi ya itu yang menentukan kita sukses apa enggaknya itu di tahap itunya kan. Tahap prosesnya. Ya, kebanyakan kita yang nggak kuat karena itu rutinitas yang kita lakukan itu ya bilangnya bosen lah kan ya. Betul. Setiap hari ngulang-ngulang latihan kayak gitu, kebanyakan yang mainnya instan, tidak minat. Tapi kan di dalam proses selambung pun tidak baik gitu. Nah itu Sama kayak kayak hidup kan gitu. hidup itu tidak selalu menikmati, tapi selalu ada keperihan dalam jiwa yang kesepian gitu. Nah, itu kan harus perih dulu lah sama, jadi ya harus kuat mental buat semuanya segalanya. Kalau pengen jadi Tuhan kalangan gitu. jangka, itulah hampir sama kayak gitu. Jadi ini harus kuat mental, kuat kerja keras, tetap satu ya ibadah. Nah, dengerin ibadah utamanya. Mungkin kalau Fajar kan ada turunan gitu kan badminton. Nah, ya Dede sendiri gimana nih untuk keluarga? Pasti kan setiap atlet itu berbeda-beda. Nah sih ngiluan, apa sih ikutan silat, apa sih ikutan main bola, capek-capek nggak menghasilkan. Ini kerjalah di pabrik gitu kan, ini kerjalah di sana sini gitu kan. Apa pula yang termotivasi dan bagaimana bisa membuktikan sama orang tua? Kita mah seperti Fajar, kita mungkin kita dididik dari lingkungan pertama kan, ya, dari keluarga. Faktor utama lingkungan ya. Faktor utama kan keluarga, sepak bola, main bola juga, bapak, kakak-kakak. Jadi yang pertama lingkungan. Iya. Jadi ya yang satu nggak masuk profesional, yang kedua enggak, dia jadi ASN. Alhamdulillah kita di profesional kan. Ya itu banyaknya kan orang tua dulu yang penting cuman kerjalah di kayak juga. Sepak bola masih dulu masih belum bisa jadi pegangan dan semua olahraga kan di Indonesia amat Iya. menganggap apa mementingkan. Tapi setelah sekarang kan kita buktikan banyak kan kayak Fajar, kayak saya Wis. Don Hanif, kayak ini juga kan. Iya. Semua kita bisa buktiin ke keluarga masing-masing, ke semua yang meremehkan. Bener kan? Saya dulu pernah bikin caption 2016 sebelum juara PON. Remehkanlah diriku sebelum kau menerima jabat tangan. Akhirnya alhamdulillah doa itu tercapai. Bener loh, tahu sendiri dirinya. Benar. Jadi semua, Berat. jadi semua pada intinya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajar, Adedi gitu kan, ada hikmahnya. Nah terus Adedi sendiri mulai cerita masuk Persib gimana sih ya? Kan berbeda-beda. Yang masuk Persib Pas ada momen yang tepat atau gimana gitu?
itu kita seleksi sih sama kalau di Bandung kita tuh kalau ada turnamen, nah sekarang Persib kita turnamen, kita ada pemain bakat tapi dipilih dulu seleksi dari Berapa orang? puluhan lah sekarang 200% lah itu ya, 200%, 150%, 100% gitu ya. juga nggak ujuk-ujuk langsung kepilih, pasti tercoret barulah Tapi yang kedua ada ini pernah sempat dicoret masih pernah sempat dicoret untuk penolakan lari ke Pelita Jaya kan? belum Oh belum. coba itu Oh dicoba lagi berapa kali pengulangan? yang tahun depannya Oh berarti 2 kali pengulangan baru masuk Persib gitu. tapi kali itu Oh, ya. Tapi setelah merasakan awal mula karir AA pertama turun senior profesional di Persib apa di Pelita Jaya. Pelita Jaya sama-sama Jawa Barat tapi Ya. beda klub gitu kan. Karena dulu susah lah mau main Jawa Barat pengen masuk Persib susah harus merantau. Yang dikenal Dedi itu sekarang udah terbukti oleh semua bobotoh kan, yang fansnya Dedi, yang panutannya Dedi, dari yang panutan lah benar karena orang-orang profesional, Khalid juga masih amatir gitu kan, sedangkan mereka udah profesional, udah merasakan pertandingan luar biasa gitu kan. Mungkin ada di juga dulu pernah diremehkan gitu kan, ada juga sempat diragukan, tapi jawaban itu terbukti setelah kita kerja keras gitu kan. Nah, sekarang akhirnya hidupnya alhamdulillah sangat bahagia. Tapi semenjak punya gaji gede mungkin cobaannya apa? Apakah merubah kehidupan atau merubah fashion, merubah kayak pola pikir? Ya pasti ada namanya hidup, pasti semua ada cobaan. Kalau nggak ada cobaan bukan hidup kan. Oh iya, digekeun tak memfoto. Ya itu ya banyak lah ceritanya. Setelah kita udah ilmu matematika, kita semakin pendapatan semakin tinggi, kebutuhan juga semakin tinggi kan. Betul. Bahkan hidup semakin Ya hukum alam. ya itu kita bisa nikmati enjoy jalannya aja itu kita. Jadi semua apa yang di kanan itu bisa dilalui lah ya sekarang kita Alhamdulillah. Tapi ada ini termasuk yang kelihatan sama Anif termasuk orang baik karena dia bukan cowok playboy kelihatannya ya, tapi kata alhamdulillah. Nggak Alhamdulillah. kayak di samping-samping. ya kita lah. Ya dari muka-mukanya. Tapi harapan Adi untuk di karir ini ingin seperti apa, berdoa atau punya cita-cita ingin seperti apa setelah pensiun atau sebelum pensiun juga. Ya harapan pasti selalu yang jadi apa kehidupan yang baik lah, bukan berarti ya kita rencana banyak rencana lah, tapi kan kita Tidak bisa mengubah Ya. rencana itu ayah. punya kita bisa yang terbaik, bukan berarti kita dapat seperti ini kita bukan terbaik kan? Jadi yang kayaknya yang terbaik aja semua dalam bidang apapun. Mungkin panutan di sepak bola yang harus saya ikutin dari segi akhlaknya, dari segi kerja kerasnya siapa sih ya? Dari apa ya, dari luar apa dalam Lokal. semuanya lah. Semuanya lah total gitu. Kalau Di dunia Pak dulu karir ya? ada di masak ya. Bener. Kalau Dede Naksir juga bisa di Dede Naksir. Nanti ditanya deh, ada di Nasir perjuangannya luar biasa, mungkin lebih dari pemain-pemain lain lah gitu ya. Ya mungkin nggak bisa lama karena mereka juga ada meetingnya, berapa meeting ya? Mungkin mereka ada 15 meeting menit juga, lagi. 15 menit lagi gitu kan ya. Semoga apa masukan dari Adedi ada manfaatnya. Tapi ide ya kata-kata yang terindah buat bobotoh atau Ini nih, lagi bobotoh ada. ada tuh. Kamu bersatu bangsa, asik. Dan bangsa dan negara. Ya kata-katanya buat foto atau yang mau jadi atlet atau jadi apa aja lah yang Lah, itu ya. jadi apa orang sukses kayak yang di sini ini ya. Amin ya Allah, cobaan sukses dari Allah. Kerja keras, ikhtiar, berdoa itu yang harus. Jadi latih kerja keras dan berdoa. Ya mungkin yang lebih tepatnya jangan mendengarkan hoak-hoak berita di media sosial lah ya. Nah, tapi pengalaman dia pengalaman. Oh iya, Oh, namanya. Udah, beres udah malam. Nah, ini yang terakhir nih, yang Kondisi. terakhir.
terakhir ada Adeden. Nah doa Jun Adi itu. Nah setelah tadi Adedi, sekarang satu lagi nih ada panutan kita semua yang bisa mungkin dibilang menuju hijrah. Adeden ini sangat luar biasa. Panutan saya juga. Waduh. Karena orang Soreang juga yang populer menurut saya gitu. Wah. Panutan warga Sinangwargi, Soraminda gitu kan. Baik lah pokoknya mah. Kok bisa ada kontrol? Jadi gini ya. Sebelum ke karir sama proses, mungkin masih beberapa banyak penasaran bagaimana cara membangkitkan setelah tragedi insiden di Jakarta ya waktu itu ya, Jakarta lawan Persija. Ini motivasi penting ya, karena dulu juga pernah seorang bapak patah tulang kering 4 bulan sebelum PON, dia tidak bisa latihan, akhirnya bisa juara PON karena latihan visualisasi. Nah sekarang ada saksi nyata juga yang mengalami, tapi di sisi lain mungkin cerita lebih tepatnya gimana cara membangkitkan motivasi semangat, karena di situ kita bisa lihat lagi top performnya gitu kan. Bagaimana Kak? Buat selalu menjaga motivasi ya salah satunya bersilaturahmi ini kita banyak masukan dari teman memberikan semangat, dan orang-orang yang kita selalu memberikan doa dan ucapan semangat untuk cepat sembuh itu jadi salah satu motivasi yang selalu berefek. Gitu kan, ultik wae bukuan atuh 400 ribu ya soalnya. Tahu paling keluarga anak istri itu motivasi yang utama ya, karena saya juga sama kangen main bola, keluarga juga sama kangen saya lihat main bola, itu menjadi motivasi saya untuk Bangkit ya. cepat pulih. Nah, jadi sebenarnya tidak semudah yang dibicarakan juga gitu kan, karena saya tahu kondisinya, saya tahu foto yang benar-benar nggak tahu harus bagaimana caranya bangkitnya. Mungkin itulah dari ilmu pasrah, ilmu ikhlas, bukan berarti kita tidak berikhtiar. Di sisi lain juga alhamdulillah mungkin sebelum menjadi pemain profesional juga mengalami sama hal kayak Adedi gitu, kayak apa aja gitu kan. Tapi kan setiap orang berbeda-beda. Sendiri orang mulai karir di SSB Sama sih, Uni. Oh ada Uni ya? Tadi lagi Uni. Iya kan terakhir doang di Sokalan. Oh, ternyata masih keluarga sama Hani. Dulu kan keluarga Hani juga di Lapang Uni itu tinggal di situ berapa puluh tahun lah. Enggak, jadi angkatan. keluarga Payah. Enggak, jadi dulu sebetulnya kakek Hani juga Si Nyunyun. Apa sih ini? sebetulnya Hani juga keluarga sepak bola. Tahu kakek itu kiper Persib tahun 73-79 ya. Senior dia kakek. Ahmad Kosasi. Ahmad Gosasi. Senior atau senior bisa sampai sekarang aktif jadi Batagor. Di Uni aktif gitu kan. Sebenarnya anak-anak juga ada kiper, cuman belum rezekinya gitu kan. Nah mulai karir di Uni, emang Uni itu emang berkelas semua. Dia bibit-bibit emas lah gitu kan. Semua pemain-pemain top ada di Uni gitu kan. Dimana apalagi kan kiper persaingannya luar biasa lah gitu kan. Tapi dengan kegigihan, dengan kekuatan doa gitu kan. Apa sih yang membuat Adeden dari yang selalu ditanamkan dari kecil? Yang pastinya selalu berlatih dan disiplin seperti mungkin salah satu kunci sukses jadi pemain profesional. Jadi itu paling jaga semangat dan disiplin untuk berlatih aja, karena kalau jadi atlet itu apa kita kesibukannya ya berlatih ikut apa kesibukannya berlatih dan jarang main gitu aja. Jadi waktunya lebih padat gitu ya berlatih. Nah jadi atlet itu atlet itu bisa dibilang orang-orang gila semua gitu kan. Dalam arti dia makannya harus juara, istirahatnya harus juara, gaulnya juara, menghilangkan masa mudanya gitu kan.
menghilangkan masa muda. Tapi yang sebelah ini setelah bahaya gitu lah, yang sebelah mah gitu. Nah terus jadi segala sesuatu juga kita harus juara lah istilahnya kalau bahasa umumnya gitu kan. Nah mulai merintis karir gimana Aden? Kan banyak orang yang nggak tahu juga nih kelihatannya. Yang pertama dari usia 15, 18 sama lah kayak terus kelas 1 di Persib, kayak ikut Porda, Babon itu di Persib. Tapi belum masuk senior, saya sama Ado salah satu pemain yang asli Jabar yang Pada tahun berapa? saya 2015 di keluar dari Bandung ya, main bola di Bandung, cari pengalaman di Bandung. Kalau ada tuh lebih duluan lebih duluan cari pengalaman ya? di luar Bandung, dan akhirnya ketemu di tim Pelita Jaya. Oh aspek Pelita Jaya? Pelita Jaya ada di senior dan di luar Bandung, dan dari sana sampai sekarang satu tim, tapi sempat beberapa tahun, 1 tahun lah berbeda. Ada itu sempat di mana berbeda tim? Sempat di mana? Di Persibaya. Dari Arema, dari Pelita ke Arema, dari Arema padahal udah janjian mau ke Bandung. Oh janjian ke Bandung tapi Janjian, tapi nggak tahu kenapa. Mungkin ada salah satu hal yang menyebabkan untuk menunda dulu ke Bandung. Akhirnya kita berpisah 1 tahun. Ada ke Persibaya, saya ke Persib, dan tahun berikutnya alhamdulillah dipertemukan. Alhamdulillah di Bandung. itulah yang namanya rezeki antara heart to heart gitu kan, hati ke hati. Jadi seberapa jauh perpisahan kita akan selalu ada jodoh yang terbaik untuk kita bersatu. Nah orang jadi kayak Vicky Prasetyo ya. Nah terus nih yang dikenal nih kadang yang Harip suka perhatikan karena Harip juga seniornya Lambre ternyata. Bagaimana sih proses untuk menuju menguatkan agama, karena emang lingkungan itu kan lingkungan agama gitu kan, ya mungkin setiap manusia mempunyai pengalaman masing-masingnya. Untuk menjadi lebih baik itu gimana cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya sebenarnya sih kalau saya dibilang soalnya ya amin ya, tapi harus namanya sebenarnya kalau saya buka aib saya ya banyak, tapi alhamdulillah solusinya. Ya alhamdulillah Allah kan menutupi aib saya gitu kan, aib saya. Dan solusinya mungkin yang utama lingkungan, terus kita bisa memilah teman. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul, tapi kita bergaul sama siapapun, tapi kita harus mana nih yang baik apa yang enggak gitu. Dan salah satunya ya bergaul dengan orang soleh. Kalau bawa soleh lah ke sana lah, yang tukang parfumnya Kebawa sengit nah gitu lah. Gaul jeung tukang silat, nah itu gaul jeung tukang silat ya kata gue paling kamu gaul jeung playboy kemana? gaul jeung pemain bulu tangkis kacemes saya ke kamari. Kacemes hatena itu nya. Ini banyaklah manfaat yang sudah diutarakan gitu kan, karena nggak bisa lama-lama. Kita boleh menggunakan gitu loh, masih banyak belajar dari sendiri. Tapi kita juga tidak boleh melupakan siapa di dunia kita, karena banyak kita mengikuti siapa yang jadi, tapi kita tidak mengetahui kemampuan dia, bisa lebih bisa kurang gitu kan. Itu yang membuat kita jarang dimanfaatkan. Intinya kita harus punya pendirian sendiri, manage diri sendiri, manage hidup kita oleh diri kita sendiri. Begitu pembicaraan hari ini ya mungkin nggak detail, mungkin detailnya nanti main ke rumah masing-masing di on Strawberry dalam acara ngobat ini. Tapi sebelum beres ngobrol bareng atlet ngobat kan
Hanif Panjaka Channel itu ada ruang sejarah, ada ngobat. Kalau ruang sejarah Itu mungkin buat YouTube. buat YouTube dong. Jangan lupa di like dan Saya tidak minta like, tidak minta subscribe, yang penting manfaat video ini. Asik. Karena saya tidak mau mengemis-ngemis ilmu gitu kan. Juga ilmu dibagikan besok mana tuh nonton. Saya tidak butuh itu. Yang penting saya membagikan dengan apa adanya gitu kan. Sebelum diselesaikan, saya punya pertanyaan kepada punya tuan rumah Majalaya. Ini harus dijawab di depan-depan seniornya gitu kan. Siap, tarik nafas. Siap, nafas. Fajar ini saya ramal salah satu orang yang cukup bermain di dunia gelap. Dunia gelap. Sebenarnya Fajar itu usianya berapa tahun sih? 25. 25. Udah mapan. Apa sih mau menikah? Rencana kalau gimana jodoh ya, tapi mempunyai target pribadi Target pribadi di umur berapa sekitar tahun? 27-28 27-28. Oh, Agustus September. Agustus Hah? September. Mei. Oh, Mei. Itulah. Terus apa yang membuatkan bimbang, apakah masih belum bisa move on dari mantan-mantannya atau masih belum bisa menikmati yang tepat atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya pribadi soal pernikahan itu kan Lagi sedikit. pengen sekali dalam seumur hidup, benar. Betul. Oh, berarti datang ke setiap pos dulu tuh, pos ini cocok enggak, pos ini cocok enggak. Ya mencari kan, cowok tuh mencari gitu, bukan dicari, mencari yang pas, yang cocok intinya. Tapi yang pasti untuk waktu sekarang bukan nggak mau nikah, tapi nggak tahu juga, tapi masih pengen namanya apa ya, mencari ilmu yang lebih gitu, maksudnya dalam arti karir yang lebih. Jadi mau fokus dulu, benar-benar fokus dan bukan, maksudnya bukan kalau nikah tuh nggak fokus, bukan seperti itu gitu kan, tapi itu kan tergantung orangnya gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik saya sendiri dulu untuk mencapai puncak karir saya. Bener sendiri nih. Coba nanti DM yang deket Fajar ya. Nanti saya kasih 1 juta malah bener loh. Bener nih sendiri. Fajar bener sendiri. Untuk sekarang sendiri, satu sendiri. Tapi Fajar umurnya nih yang paling sensitif gitu. Lagi deket sama berapa orang? Enggak, untuk sekarang enggak lagi deh. Berapa orang? Enggak ada yang dekat. Kalau bohong nanti ditunda loh olimpiadenya. Ya karena olimpiade udah ditentuin yang berangkat siapa untuk sektor ganda putra. Bisa ngeles nantinya. Ya mau gimana lagi, kita harus pasrah. Mungkin ya 4 tahun kemudian kita bagaimana. Gitu. Terus dari segi percintaan di hari pernikahannya yang nggak salah paham. Jadi nggak setiap ada boy. Ya. Harus jujur dari hati paling dalam ya. Termasuk nggak pernah punya pacar lebih dari satu enggak? Yang dekat dan punya pacar harus jujur. Pernah sekali Pada tahun berapa? waktu SMA 2011. Kenapa punya berapa pacar? 2 aja gitu. Jadi waktu itu ya gitulah, ya kan ditanya pernah, ya pernah sekali aja. Kenapa? Motivasinya apa? Motivasinya saya suka mainin orang, tapi temennya ini baik gitu kan. Nah saya jadian sama temennya dulu, tapi saya nggak suka, sukanya sama temennya. Lah, kalau nggak suka kenapa harus dibela? Karena dia baik gitu. Jadi saya suka sama dia tuh karena kelihatannya dia baik, tapi tetap saya nggak suka, sukanya sama gitu. Oh, dia jujur di depan senior Gitu. Keren. Tapi untuk sekarang Kayaknya untuk sekarang dia mempunyai trauma. kenapa? Enggak. Lambe tulang seru benar. Trauma harus dijawab. Kenapa punya trauma? Enggak, kalau trauma nggak ada. Mungkin sekarang lagi mencari yang benar-benar cocok aja. Jadi sampai sekarang lagi mencari yang lebih cocok, yang mencari aja. Kemarin sih denger sama janda anak satu. Usaha ya. Kita mana wae. Tetot ya, tetot. Jadi ya Fajar itu memiliki sejarah cinta yang cukup baik lah. Tidak banyak menyakiti wanita tapi duka di belakangnya. Jadi pada intinya pacaran itu sebagai motivasi ya.
untuk sekarang sebagai motivasi penyemangat buat karir. Nggak tahu buat besok. Masa nggak tahu buat besok. Ya kan sekarang, kalau besok nggak tahu. Jadi pada intinya kalau yang buat adik-adik yang pada bucin gimana nih, tapi belum memiliki prestasi ini gimana? Solusinya kan Nah oh iya, ada juga yang junior saya kalau nonton ini, jadi belum juga juara, udah bucin, udah pokoknya lebay pisan, oh, udah lebay sampai kamanapun teleponan wae, video call sampai subuh, tapi kan video call parem ge, diurungkeun deui, aya pokon junior saya loba. Nah, kan ge juara, nanaonan kayak gituan, karena kayak umurna ngorang ini 20 tahunan, gitu geus we, gitu lebar. Di maksudna teh kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kita bisa mengulang ketika ada kesempatan. Jadi dengerin nih buat junior-juniornya apa aja nih. Emang saya juga dulu sama, ya bisa dibilang playboy gitu kan. Tapi belum pada masanya hanya bucin, tapi saya tidak melupakan karir saya gitu kan. Jadi sekarang teleponan sampai subuh gitu kan, video call sampai subuh, sekarang besok latihan. Motivasi untuk masuk batas, motivasi untuk masuk daerah untuk apa gitu kan. Kita tuh makan dari uang rakyat loh, rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat. Mending kalau latihan mandiri gitu kan. Benar kan? Ngomongnya dalam. Betul kan? Apalagi kita yang lagi meneliti karir. Terkecuali kalau dari segi manajemen organisasi kurang baik, kita boleh punya alasan apapun gitu kan. Tapi tetap kita latihan bareng-bareng dengan teman di luar, latihan sendiri, karena latihan mandiri itu lebih dekat dengan juaranya. Betul para senior? Dan bangsa dan negara. Jawab senior itu kumaha? Berat Kata-kata. katakan. Jadi alhamdulillah ya, Hanif bisa ngobrol sama orang-orang hebat, Hanif bisa mencontoh. Ada adik pelatnas, sepak bola, badminton, gitu kan. Ada beberapa manfaat yang luar biasa. Boleh disimak dengan baik. Ya, terima kasih sudah mau menonton video yang bermanfaat ini. Semoga menjadi pahala jariah buat senior-senior, membagikan hal-hal positifnya gitu kan. Semoga karir kita juga sukses, membela agama, membela daerah, membela bangsa dan tanah air, membela keluarga dan membanggakan orang tua. Sekian dari blog Hanif Panjaitan Channel. Terserah kalian mau di subscribe, mau di like, enggak juga. Yang penting saya membagikan video yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.